Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ahmad Jafi di episode kedua spesial malam Jumat. Kali ini kita mau melanjutkan cerita yang episode sebelumnya, video yang kemarin, cerita dari narasumber yaitu Mas Agim. Yang kemarin kan cerita yang soal perumahan dekat kuburan, terus sama Herlina. Terus katanya sekarang ini ada cerita baru lagi. Oke guys, buat kalian jangan kemana-mana, ikuti terus video ini, jangan di skip, jangan didengarkan sendirian, tapi pakai headset. Oke, pokok ada temannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di episode kedua ini menurutku adalah episode yang spesial, gak kalah serem dari cerita Herlina kemarin, karena ini adalah cerita tentang almarhum dari Mbah Kangkung sama Pak D-nya Mas Agim, yaitu waktu ketika mempunyai lukisan penari Bali. Betul. Dan dengar lukisannya itu ya lukisannya normal, tapi isinya itu yang harus dipertanyakan. Oke, buat kalian yang penasaran, terus simak cerita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agim. Nah, di sini saya akan menceritakan kembali sedikit pengalaman yang pernah saya alami. Seperti yang dikatakan Mas Ahmad tadi, itu benar, memang di keluarga saya pernah ada cerita tentang lukisan penari Bali lebih tepatnya. Jadi gini ceritanya. Dulu itu almarhum Pak Di saya itu pelukis. Beliau di kalangan Malang insya Allah sudah lumayan terkenal. Jadi dulu itu waktu Pak Di saya mau melukis, itu tiba-tiba ada seperti sesosok kuntilanak, dan kuntilanak tersebut meminta bantuan kepada Pak Di saya itu untuk dibuatkan rumah. Dan akhirnya oleh Pak Di saya dibuatkanlah sebuah lukisan. Lukisan itu berbentuk seperti penari Bali. Nah, setelah lukisan itu jadi, oleh Pak Di saya dipersembahkan untuk dijadikan rumah oleh kuntilanak tersebut. Dan selang tidak lama, waktu itu mbah saya berkunjung ke rumah Pak D, dan mbah saya itu terpikat oleh lukisan tersebut karena keindahannya. Lalu akhirnya dibeli dan dibawa pulang ke rumah oleh mbah saya. Awal mula hari pertama tidak ada apa-apa. Jadi lukisannya itu ditaruh di kamar di sebelah tempat tidurnya, dekat pintu. Hari pertama tidak ada apa-apa yang terjadi. Lalu malam kedua itu di tengah malam mbah saya terbangun dan melihat itu kayak lukisan penari Bali, kalian tahu kan? Jadi matanya itu melotot, terus menghadap ke sebelah kiri seperti ini. Waktu terbangun, mbah saya itu seperti kaget gitu. Jadi mata penari tersebut yang awalnya menghadap ke kiri, tiba-tiba itu pindah melirik ke sebelah kanan. Ya mungkin mengantuk atau masih kurang tersadar gitu ya. Lalu mbah saya pergi kamar mandi. Setelah balik ke kamar mandi, lalu dilihat lukisan itu lagi, matanya sudah menghadap ke kiri lagi. Mbah saya mulai agak bingung. Akhirnya dihiraukan lukisan tersebut dan kembali itu
Lalu di hari-hari berikutnya terus seperti itu sampai hari ketiga. Lalu hari ketiga itu masih kurang percaya gitu kalau lukisan itu matanya bisa pindah-pindah sendiri. Dan hari keempat ini terjadi yang lebih aneh lagi. Kali ini bukan matanya saja yang pindah ke kanan ke kiri, tapi kepalanya yang berpindah posisi. Yang awalnya sebelah kiri jadi pindah sebelah kanan. Lalu mbak saya kaget, dan lukisan itu mau dijual, tapi kata istrinya itu jangan dulu karena memang lukisannya berkelas, lukisan bagus. Lalu akhirnya dihiraukan, dan pada saat malam ketujuh itu mbak saya terbangun lagi di malam hari, tepatnya kurang lebih jam 1. Jadi waktu itu mbak saya terbangun karena ada bunyi-bunyi gamelan seperti gong, gamelan musik-musik kuno seperti itu. Dan mbak saya kaget ya, kok rame malam-malam di rumahnya. Itu lalu keluar dari kamar tersebut, dan dilihatnya di ruang tamu itu banyak pemain-pemain gitu, pemain alat musik kuno, dan lukisan tersebut menari-nari di tengah ruang tamu tersebut dengan kaki yang melayang. Lalu sontak mbak saya kaget dan pingsan melihat hal tersebut. Keesokan harinya ia dibangunkan oleh istrinya karena istrinya khawatir kok tiba-tiba dia pingsan di luar kamar gitu. Akhirnya setelah diceritakan kisahnya, istri mbah saya tersebut sedikit tidak percaya karena istri mbah saya itu merasa tidak mungkin seperti itu dan tidak pernah mengalaminya sendiri. Akhirnya oleh mbah saya lukisan itu digulung dan dibakar di depan rumah. Setelah kejadian itu sudah tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi di rumah mbah saya tersebut. Oke guys, jadi itu tadi adalah cerita yang membuat saya menarik, membuat aku sangat tertarik banget buat mendengarkan ceritanya secara langsung. Karena kalau dipikir-pikir, lukisan sebuah benda mati seperti itu tapi bisa bergerak, ya mungkin yes, alam, tapi kita harus percaya karena kita hidup berdampingan. Oke guys, jadi cerita yang pertama dari Mas Agim. Jangan skip video ini karena masih ada 2 cerita lagi. Oke, jadi sekarang kita lanjut cerita yang kedua. Kali ini pengalaman saya sendiri yang terjadi waktu di pondok. Jadi dulu itu saya waktu masih belajar di pesantren, salah satu pesantren di Malang, tepatnya Singosari. Itu saya pernah mengalami beberapa kejadian mistis. Salah satunya yaitu tiap malam saya terbangun jam 2 pagi dini hari. Ya, awal mula saya terbangun tidak merasakan apa-apa ya, karena cuma kebelet untuk buang air kecil gitu. Tapi lama-lama kok hampir setiap hari saya terbangun jam segitu. Hari pertama, kedua, ketiga saya merasa biasa. Tapi pada saat hari keempat ini ada sedikit cerita yang lumayan horor. Jadi di hari keempat itu waktu saya tidur di kamar itu cuma 3 orang. Lah, waktu itu saya tiba-tiba terbangun, tepatnya kurang lebih jam 2. Itu saya dikagetkan oleh sesosok kepala pocong. Jadi waktu saya terbangun itu saya menghadap ke kolong meja. Jadi di kolong meja tersebut itu kecil, kira-kira segini ya. Jadi waktu kalau tidur di bawah itu bisa langsung berhadapan sama kolong meja tersebut, gelap. Waktu itu saya terbangun dan kaget.
serentak saya kan langsung membaca ya surat-surat yang saya ketahui. Ya, saya terlalu ketakutan, akhirnya saya pindah posisi, tapi saya tidak berani membangunkan teman-teman saya. Waktu itu saya berpindah posisi dan langsung, jadi saya serentak langsung menyelimuti tubuh saya dengan selimut. Waktu saya di dalam selimut itu, saya sama sekali tidak bisa bergerak karena gimana ya, rasanya itu kayak ada yang nindih gitu loh, bau erat sekali. Waktu ditindih seperti itu, saya membaca surat apapun yang saya hafal supaya hujan tersebut meninggalkan saya. Dan benar saja waktu itu, waktu saya bisa gerak, saya serentak langsung lari ke lantai 2, tepatnya itu di aula. Di situ tempatnya sangat gelap sekali, tapi walaupun gelap di situ masih ramai santri-santri yang masih mengobrol seperti itu. Waktu saya pindah ke aula, benar saja pertama ramai, tapi waktu saya pindah ke situ langsung hening hawanya. Semua melihat ke arah saya dan otomatis saya kaget ya, ada apa? Saya hiraukan dan saya langsung tidur lagi di pojokan aula tersebut. Tapi langsung saya hiraukan dan saya tinggal tidur kembali di pojokan aula. Waktu saya tertidur itu cuma sebentar, dan saya bangun lagi sekitar jam 3. Tapi itu aula langsung kondisi sepi dan saya bingung, loh, kok tiba-tiba sepi padahal sebelumnya itu rame. Masa teman-temanku tadi yang lihat aku itu bukan orang. Jadi itu cerita kedua yang saya alami, yang paling horor menurut saya. Oke, jadi tadi adalah cerita kedua dari Mas Agim. Kalau berbicara mengenai sosok pocong, saya jadi teringat kembali dengan pengalaman yang saya alami. Ya maaf, ini ada sedikit cerita yang menurut saya memang horor sekali dan itu sangat-sangat jelas. Jadi waktu itu 7 hari setelah almarhum mbah saya digrebet itu meninggal. Lalu kejadian yang tepatnya itu sesudah azan isya. Ya suasana normal aja. Jadi ya kayak biasa-biasa aja, nggak ada feeling aneh. Merinding pun nggak kerasa gitu. Lalu gak lama kemudian di depan rumah saya itu kayak, ini rumah saya di depannya kayak hutan gitu loh, kayak pokoknya banyak padat pohon-pohon, terutama pohon pisang. Terus waktu itu pintu ruang tamu itu kebuka dan saya lihat TV di ruang tengah. Waktu enak-enaknya lihat TV, kan setiap manusia pandangnya ke depan, terus pasti punya mata ekor, baru mandangnya ke depan pasti yang sini kelihatan kan. Waktu kayak gini nonton TV asik-asiknya, pandangan lain saya yaitu menuju ke pohon pisang depan rumah. Saya melihat sosok bayangan putih
yang biasanya dipanggil dengan pocong itu jalan pelan-pelan menghampiri sampai ke depan pintu rumah saya, dan saya melihat jelas sekali. Di situ saya langsung mah teriak sekeras-kerasnya, tapi nggak ada yang menghiraukan teriakan saya. Di situ saya kayak langsung shock, ya kayak gak percaya. Ciri-cirinya kayak besar badan. Apa ya? Kamera aktif. Loh, lek ini kan nyambung kamera, kok iso mati? Cut. Guys, jadi mohon maaf karena barusan ada sedikit kesalahan teknis atau mungkin gangguan. Semoga aja kita selalu dalam lindungan yang Maha Esa. Oke, lanjut ceritanya. Jadi guys, ciri-cirinya itu saya sangat hafal sekali karena di situ sangat-sangat jelas ketika sosok itu menampakkan diri, yaitu di depan pintu. Asal kalian tahu ya guys ya, pocong itu kayak besar banget, badannya kayak gimana ya, pokok badannya besar banget, tinggi, di daerah wajah kain segini, tapi mukanya tuh samar-samar kayak hitam polos samar-samar. Dan yang mungkin kebanyakan orang mengetahui bahwa pocong yang di bawah itu kayak diikat kan, tapi sebenarnya tidak. Pocong itu yang di bawah kayak ya kain langsung kayak terurai gitu, jadi gak ada ikatan di bawah situ. Waktu itu saya lihat dari atas sampai ke bawah, jelas banget moncong di atas kepalanya itu yang sangat besar dengan kain putih yang sangat kayak lusut-lusut. Merinding guys. Jadi yang di bawah kan pocongnya berdiri, itu kayak gimana ya, berdirinya tuh pokoknya serem, sulit dijabarkan. Di situ di bawah pocongan itu ada kayak tanah kuburan, terus kayak banyak belatung. Setiap pocong itu jalan, anehnya tanah dan belatung itu mengikuti. Jadi semisal orang jalan pasti belakangnya ada bekasnya, tapi di situ gak ada sama sekali. Jadi kayak ini tanah sama belatung, ini pocongnya terbang di atasnya gitu. Jadi kayak gini, ngikutin terus, dan di belakangnya gak ada bekasnya. Di situ saya langsung ngerangkul mama saya. Waktu saya ngerangkul mama saya, lampu tiba-tiba mati. Waktu gini, di situ saya langsung auto kayak menangis karena saking takutnya saya. Waktu menangis sama mama nyebut Allah. Langsung kaki saya kayak ada yang gimana sih, kayak gitu loh. Saya langsung jerit sekeras-kerasnya. Di situ mama langsung, ya tolong sepedanya masukin. Dan satu lagi, waktu ayah saya masukin sepeda motor ke dalam rumah, di belakang ayah saya pas ada pocong itu. Dan di situ saya dan mama saya lihat jelas sejelas-jelasnya. Di situ saya nggak bisa tidur sampai adzan subuh. Kira-kira adzan subuh, pocong itu terus ngelilingi rumah saya. Kan di ruang tengah ada jendela kayak samping gitu, kelihatan, tapi cuma kelihatan kepala sama moncongnya dari samping. Bayangin, serem banget. Lalu waktu adzan subuh tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan di situ saya akhirnya bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Oke guys, jadi cukup sampai sini episode kali ini, video kali ini spesial malam Jumat. Terus ikuti
video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Satu pesan buat kalian, percaya nggak percaya itu ada di tangan kalian semua. Saya di sini dan narasumber tentunya menceritakan sesuai dengan apa pengalaman nyata yang pernah dialami di hidup kami. Jadi untuk masalah percaya nggak percaya itu terserah kalian semua, menilai dari sisi mana terserah kalian. Dan di akhir video saya meminta maaf jika ada kekurangan, ada salah kata di video kali ini. Ikuti terus video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.